Oke Sobat Korpo, balik lagi di Warung Korpo. Ngobrol bareng KM Korpo. Ini editor dari episode pertama nggak pernah diedit, ada tepuk tangan iya. gitu kan ya. Tambahin. Perasaan dari kemarin gini. Jadi ada gitu. Oke, balik lagi sama gue Dea, dan juga di sini ada tentunya ada teman-teman yang tidak asing dan tidak bukan. Bisa kita silahkan memperkenalkan diri lah. Males gue memperkenalkan diri. Memperkenalkan kalian. Ya tidak semua orang KF juga tahu gue kan. Coba makanya biar tahu. Oke, Sobat Korpo, kenalin gue Sandi di marketing OTC. Dan samping kiri saya nama saya Fikri. Enggak, Sobat Korpo, halo, nama saya Fikri, saya temannya Pak Sandi di marketing OTC. Terima kasih. ya, itu yang di blur. Yang awalnya cuma coba-coba. Enggak, tapi tadi saya pas ngedengar Pak Sandi perkenalannya, kayak saya ada di acara ini. Cerdas cermat. Bukan cerdas cermat, Pak. Yang suka ada, ayo ladies, tentukan pilihan. Halo guys, saya Sandi. Aduh. Ayo ladies, tentukan pilihanmu. Ladies. Bukan take me out itu. Mungkin kalau pasti lebih out aja lu. Ya, tadi. Don't take me and get out. Oke. Seruput ya? Oh ya, silakan ya. Mau ngopi sebelum kita Karena ngobrol. masih panas. Bah. Ya, dan nah, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik banget. Kok lu nggak nanya kabar gue sih, masa gue boleh nanya Kang, kabar? sehat kan? Kok pengen ditanya mulu lu? Bapak pengen ditanya mulu lu. Jarang kelihatan Saya kan? lihat episode sebelumnya kayak Bapak pengen ditanya mulu deh kayaknya nih. Nah, ya udah. Nanti kita balik ya. Nanti kita yang balik. nanya, dia yang jawab. Enggak, gue tuh nanya mulu tapi gue nggak pernah ditanya. Oke, nanti di episode ini kita yang nanya Bapak Dea Ini Setia kan Permana ya. Podcast. Pod artinya pod, podcast artinya. Saya kira pot itu pot yang tanaman, bukan. Oke. Ya, enggak. Aduh, crunchy sekali ini, Ayo. teman. Makanya memang harus minum lagi ya warung Oke, kopi. sekarang kita karena beliau-beliau ini ya teman-teman di sini kan dua orang ini adalah sebagai marketers, marketers yang dia tahu lah kerjanya pasti marketing dan juga marketers orangnya, marketing adalah aktivitinya, jangan dibalik ya. Misalkan profesi apa marketing itu semua. Memang nggak bisa itu. Profesi itu adalah seseorang yang melakukan Iya. pekerjaannya. Iya. Marketing. Marketing. Marketers orangnya, jangan dibalik. Dan dibalik. Kayak Bapak Sandi kan memang seorang marketing ya, bukan? Karena kebiasaan memang Pak. Jadi kadang ada slip kayak gitu memang banyak. Bukan kebiasaan, itu budaya. Penamaan yang menjadi ya udah tertanam begitu aja dari awal. Oh, dia marketing. Maksudnya mungkin dia itu dari unit marketing. Tetapi kalau misalnya kita lihat orangnya ya marketers gitu loh. Kalau profesinya marketers. Tapi jadi nggak lazim juga kan. Kalau kita ngomongin tentang oh iya itu adalah seorang marketer. Ya memang secara itu mungkin bener ya. Iya. Dia mau seorang marketer, tapi kayaknya memang mungkin Kebiasaannya. Jadi emang agak janggal ketika kita ngomong marketers itu, jadi dianggapnya sebagai ya bukan di sisi profesi yang marketers itu adalah orang-orang yang benar-benar profesional memperkenalkan sebuah produk atau segala macam gitu ya. Biasanya seperti itu, tapi kita selalu menganggap bahwa ya udah dari unit marketing dianggapnya dia marketing gitu loh. Siapa marketingnya? Siapa marketersnya, harusnya kan gitu kan? Iya. Oh ini produk ini, siapa marketernya? Siapa marketingnya? Balik lagi kayak gitu kan? Mungkin karena di dunia kerja kali ya, jadi gitu ya marketing. Iya. Mungkin juga istilah Kayak orang HR ya, orang HR gitu. Iya. ya kan nggak ada HR HR. HRing, HR ada ya. Kayak akuntansi kan, orang akuntansi itu mah bukan akuntan. Nah, itu kan sebenarnya kayak gitu. Oh saya kira kan? akuntansi loh. Akuntansi dan akuntanser bukan ya. Tapi mungkin memang itu pada akhirnya kebiasaan karena ada akhirnya ngomong yaudah kata Pak Sandi tadi bilang kan ngomongin. Oh iya ini marketingnya mana? Marketingnya belum, marketersnya mana? Iya. Marketing kan adalah ininya ya, kegiatannya gitu. Orangnya marketers. Karena memang mungkin intangible kali ya, marketing itu intangible. Beda dengan misalnya apotek dan apoteker.
apotek itu tangible, sebuah tempat ya. Marketer tangible. Emang Bapak sebagai Bukan, itu kan gaib. Apotek, Nggak disebut misalnya. apoteker. Emang apoteker gaib. Nah, kan tetap ada bentuknya mah gitu kan. Oke, salahkan saya. Oh iya udah Iya, memang saya selalu salah. Namanya juga justru manusia. biar kita itu harus salah dulu Iya. biar tahu benernya di mana. Gitu tuh. Ngomong tentang itu kan kayak kita membranding. Ya Iya. kan? Iya. Itu kayak membranding kan kayak apotek, apoteker ya Betul. kan segala macam itu kan di branding ya orangnya berarti apoteker. Kalau tempatnya berarti apotek, Apotek, ya segala macam. Nah, Pak Sandi sama Pikri karena kalian berdua adalah orang yang so far selama ini ada di dunia marketing. So far Hilman. Bukan loh. Safari Hilman. Gofar. Aduh, gua lagi nyari lagi. Ayo. Emang Gali susah. lagi. Susah. Pengalaman hidupnya banyak. Memang harusnya sebenarnya Pak Sandi itu ada di sana, jadi ketahuan mana yang tua dan mana yang muda. Harusnya ya. Jangan bawa-bawa usia. Lo usia itu kan pengingat, Pak. Betul. Pengingat berapa lama lagi? Tapi kadang kita lupa. Berapa lama lagi bawa Kadang kita lupa dengan usia kita. hati-hati lo. Setelah itu kayak Iya, ternyata saya udah tua. Nah, ngomongin tentang branding atau apa namanya? Branding biasanya identik dengan membranding itu biasanya identik dengan iklan. Ya, Tuh. betul. Benar? Karena kalau saya setuju, karena itu memang branding itu adalah kegiatan memperkenalkan. Ya. Iya. Pada akhirnya kayak saya mau kenalan sama Mang Dea Tapi misalkan ya. kata-kata iklan itu dari mana sih? Iklan. Kenapa namanya iklan? Kita harus buka lagi KBBI. Mungkin Karena kalau bahasanya biasanya advertising sih. mungkin kayaknya karena sering lihat ikan ya. Karena sering lihat ikan di laut di mana di kolam iklan lah jadinya gitu. Mungkin ya. Aduh, Tapi gua tolong mau jangan bersihin dianggap semua nyangkut apa lagi. yang kita omongin ini serius lah. Ya kan iklan. Nah, masa kecilnya Pak Sandi, ada nggak iklan yang sampai sekarang terngiang? Aduh, masa kecil ya. Gue Dari sebenarnya kecil ke- sampai sekarang maksudnya. Jangan, Mang. Kalau kita ngomongin Pak Sandi, dari zaman kecil. ada yang malu sedikit. ditambah, ditambah. Kita ditambah mungkin masih lebih. Dan saya takutnya adalah ketika Pak Sandi ngomongin iklan, kita ngomonginnya iklan putih hitam Oh ya. yang memang nggak hitam tahu nih. putih. Oh iya benar hitam putih. Jadi Kobuser. Nanti ke sana saya nggak mau. Jadi kalau misalkan hitam putih takutnya orang-orang nggak tahu iklan apa emang ada iklan itu. Zaman TV hitam putih kagak ada iklan, Bos. Setahu gue ya. Iya, Setahu setahu gue. Bapak ngerti nggak? Mungkin dulu ada, Ya cuman karena kan Bapak doang yang tahu. Iya. Karena saya Aduh. memang tidak pernah tahu. Sobat Korpu, saya merasa paling tua di sini ya. Ini Bapak ini memang mengklaim dirinya milenial, saya kolonial. Tapi iklan ya, kalau iklan saya tuh selalu keinget mungkin bukan zaman kecil, Pak, tapi Ya, pokoknya dari kecil yang sampai paling saya inget Dari itu kecil. adalah iklan ada satu crackers, satu makanan kecil yang Rito apa namanya yang saya lupa. Rito. Jadi yang dia omongin itu dia tidak bercerita. Tapi dia langsung ngomong dance gitu. Dance sampai begini-begini. Oh, iya. Rito. Iya. Itu Tahun berapa? 2006 Buset deh. 8 lah. Saya masih 15 tahun apa itu? Iya 15 tahun itu. Gue nggak tahu ya. Apa gue jarang nonton TV kali ya? Ya kan saya di umur segitu kan masih sekolah ya Pak. Pak Sandi udah kerja. Kerja. Sudah sibuk dengan diri Jelas jelas. berbeda anak sekolah. Emang ada yang iklan gini-gini doang ya? Gue kebingung ya. Tapi itu pada akhirnya ya. Iya. Terlepas biasanya kan kalau ada iklan tuh langsung nyeritain produknya kami Iya. dari ini kami dari Iya, tapi iya. dia lebih ngomongin oke kita langsung ngomongin tentang satu hal yang mungkin nanti ketika itu diingat gitu dan memang it works pada akhirnya gitu. Sebenarnya kalau ngomongin iklan, kalau masa kecil sih banyak yang keskip ya karena memang ya saya tidak terlalu Nggak usah memperhatikan nggak gitu ya usah- nggak usah dengan cerita sedih. Oh iya. Ini bukan jalinan kasih ya. betul. Bukan tali kasih juga kan. Nggak usah cerita sedih. Tapi yang sebenarnya ya yang karena memang sebelum era-era digital segini dulu kan kita sering banget nonton TV kalau bagi gue ya. Itu yang masih kebayang sampai sekarang adalah pucuk dah itu.
baru kemarin. Betul kan, karena emang gue nggak bisa ke-skip misalnya dulu apa sih yang ini. Kalau misalnya film Apa mungkin yang semenjak Teh Pucuk itu Bapak baru punya TV. bukan Atau baru mengenal kalau itu iklan. Ataupun memang baru nonton TV pada saat itu kita nggak tahu ya. Aduh, challenge banget jadi gue harus mengingat iklan apa ya. Emang ada pada akhirnya kan gitu, kita kan Iya, ngomongin iklan. akan semuanya top of mind itu akan ketimpa-timpa. Karena Iya. memang setiap brand atau setiap produk yang mengiklankan itu mempunyai tempat masing-masing di dalam Iya. apa ya, benak otaknya gitu. Memang iklan kan memang ini menurut saya pada akhirnya ya, iklan itu memang pada akhirnya harus dibuat secara memorable gitu, harus benar-benar dibuat terus diingat long term. gitu. Long term. Kayak sekarang gini Pak, mungkin saya emang pada akhirnya sekarang udah jarang banget nonton TV gitu ya, karena memang di kosan nggak punya gitu. Lebih kepada tidak punya kan pada akhirnya gitu. Tapi saya masih ingat kalau misalkan ketika kita ngomongin tentang kendaraan sepeda motor, yang akan selalu saya ingat adalah satu orang komedian yang selalu terbawa sama kencangnya motor itu. Oh iya. Jadi wah gitu segala macam. Padahal Yang pernah bareng Kemong. Valentino Rossi kan. betul Valentino Rossi sama Om Udal, apa namanya? Aduh. Sama Adul. Iya. Oh, omnya ya? Omnya. Kan sama-sama. Kok manggilnya Om? Kan sama-sama. Itu maksudnya itu. Jadi keinget gitu. Jadi terlepas oh ini iklan apa gitu kan. Jadi udah oh iya ini iklan ini gitu. Jadi mungkin ada pesan-pesan terselubung apa sih yang saya nah ini ya. Tapi secara ini ya karena itu kegiatan iklan kan kegiatan marketing, membranding itu segala macam itu kegiatan marketing ya. Sebenarnya itu direncanakan apa enggak sih? Pasti direncanakan karena mulai dari penyusunan bagaimana dia si brand atau si produk itu pengen dikenal, dia kan harus membuat sebuah persona, dia harus membuat positioning, istilahnya STP lah ya. Dari situ kan dia bangun itu, bikin strategi. Nah setelah itu dia masuk ke dunia iklan itu kan sebenarnya activity-nya ya. Dia harus membangun juga brand. Kalau marketing yang ngomongin bagaimana kita membuat appearance kita itu dilihat oleh audiens seperti apa. Kalau brand udah masuk ke brand, orang yang melihat kita sebagai apa? Kebalik gitu loh feedbacknya. Nah, posisi iklan di mana? Posisi itu aktivasinya, activity-nya, bahwa untuk memperkenalkan brand itu harus diperkenalkan, brand itu harus istilahnya berarti orang harus aware gitu. itu benar-benar direncanakan. Iya, direncanakan. Soalnya Kayak joget Shopee yang gitu. Sekarang ada dulu Cristiano Ronaldo, seorang Cristiano Ronaldo, pesepak bola terhebat segala macam. Yang keluar bukan Cristiano Ronaldo. Yang diingat itu adalah Cristiano Ronaldo, seorang iklan Shopee. Iya. Bukan pemain sepak bola handal. Sama Blackpink. Dan fenomena itu maksudnya kan ini yang saya tahu ya, karena iklan itu kayaknya semua produk ataupun semua layanan berebut bagaimana caranya merebut hati para konsumer masing-masing ya. Iya. Jadi bagaimana caranya nggak perlu harus nonton berapa lama gitu. Dia itu merebut Tapi hati. pesannya dikit. Merebut hati apa mencari perhatian? Merebut. Kalau menurut saya Bapak merebut. Kalau itu kan emang agak kasar ya, merebut dulu. Kalau saya harus cari dulu perhatian. Astagfirullah. Kita itu harus mendekati orang itu perlahan-lahan lah ibaratnya. Memang mungkin ada style yang oke, gue mau ngambil. Dan itu pasti lama ya. Dan Ya, itu memang itu tergantung strategi brand. tergantung strateginya sih sebenarnya. Strateginya Di semua. waktu Bapak Fikri mendekati istrinya yang sekarang lama kan? Wah, lama banget, Pak. Emang ada istri yang dulu. Bukan mendekati. Prosesnya yang lama. Prosesnya memang lama, tapi ya Dan pada nggak mau akhirnya- terulang proses itu sehingga ya udah itu aja. Ya udah itu gitu aja. kan. Saya lebih akhirnya bersyukur, balik lagi saya bersyukur apa yang sudah saya punya sekarang ya. Ya, sama dengan milenial bersyukur ya. Sama dengan milenial bersyukur. Check out only. Tapi pada akhirnya gitu sih, Mang. Jadi kalau kata saya harus kita tuh nyari dulu perhatian. Oke, kita nyari dulu perhatian nih. Sampai akhirnya apa nih? Kok gue apa ya? Gue penasaran ini ngomongin apa gitu, iklan apa gitu. Dari situ akhirnya semakin lama semakin oke, dia akan merebut perhatiannya itu. Emang dari situlah fungsinya seorang kreatif membuat si iklan itu menjadi menarik. Ya. Jadi dari sisi aspeknya seorang, balik lagi ke marketing tadi ya, bagaimana aktivitas marketing tadi, tidak hanya memang membutuhkan strategi bagaimana misalnya si produk itu pengen dikenal. Di situ ada komponen misalnya bagaimana kita harus tahu komunikasi buat audiensnya gitu loh. Kalau misalnya produk anak ya komunikasinya harus ke siapa gitu loh. Kan nggak mungkin buat anak juga kan kayak gitu.
Jadi memang Berarti bahasa juga nggak bisa iya, sembarangan ya. voice overnya juga harus disesuaikan. Kan nggak mungkin produk buat anak voice overnya Suara halo bapak pemirsa. untuk tag-nya apa lagi ya. Gila anak-anak waduh. Pemirsa katanya, cobalah permen ini. Kan nggak lucu gitu kan. Ini lucu juga sih sebenarnya. Iya memang itu biasanya Ada sebuah gimmick iya gitu ada pada gimmick itu istilahnya memang kita akan mencari kalau orang kreatif itu pasti berpikir yang hal-hal yang gila. Cuman keberhasilannya itu terkadang kita juga apakah ini works apa enggak gitu itu akan menjadi PR yang kedua. Tapi bukannya itu akan menjadi ini kalau saya ya maksudnya ketika ketidaktahuan kita akan misalkan apakah ini akan diterima atau tidak menjadi satu hal yang lebih mendebarkan gitu. Ya. Jadi yang bikin pada akhirnya Istilahnya gini, itu balik lagi ke sentimen. Orang melihat itu kan sentimen ya, terhadap Maksudnya sebuah apa nih? sentimen itu penilaian awal. Kan kita belum tahu nih pada saat iklan itu konotasi sentimen tuh kan sentimen ada positif dan negatif. Iya. Ketika misalnya apa sih ini kan orang mulai dari misalnya Respon, melihat ya. respon melihat terus misalnya memberikan penilaian positif atau negatif terus melihat oh ini sesuai dengan gue apa enggak gitu kan, sesuai dengan penontonnya apa enggak kan biasanya. Terkadang kan kalau ada yang diulang-ulang gitu tuh terus tiba-tiba jadi bosen nih kan itu. Ya udahlah kalau misalnya kita nonton TV yang konvensional gitu ya terestrial kita masih bisa nge-skip. Tapi Ya udah pada saat itu kita skip. apa itu? Terestrial. Saya kayak ngomong alien, extraterrestrial. Terestrial itu yang masih pakai antena. Oh. Karena nanti di 2000 jadi ini ya. Ya nanti mungkin 2023 kan semua TV yang Digital. ini analog udah jadi digital semua. Ya memang ya kita bisa kontrol berapa viewersnya. Kan kalau sekarang kan absurd banget gitu ya. Ketika misalnya ngomongin TV analog, udah ekosistemnya di Indonesia berapa sih yang punya TV gitu? Dianggapnya semua mempunyai TV terus nonton. Ini aja di TV. Enggak kan misalnya kalau misalnya ngomongin iklan TV. Maaf ya. Agak begini ya. TV dan TV beda, Pak. TV. Television. Karena gue mau ngomong televisi. Alah. Tapi tadi saya keinget kan pada akhirnya ketika kita ngomongin tentang iklan, kita mencoba mencari perhatian kan. Kalau Mang Dea sendiri tadi katanya pengen ditanya Ya, kita tanya ya. Kalau dari seumur hidup lah Mang sampai sekarang gitu. Iklan apa sih yang menarik buat Mang atau even sampai yang keinget Memorable gitu. Memorable pasti ada history. Oh ya, Bebas, pasti ada bebas. histori. Yang penting ada historinya. ada iya Bener. membekas gitu loh. Oh Ya, iya. ada Gitu. history. Jadi kalau ngomongin iklan, dulu gua tuh paling ingat iklan sampai detik ini Kodomo. Wah, teman baikku. Begitu loh. Komodo. sayangnya Kodomo. tapi itu sayangnya tidak baik untuk gua. Kenapa? Karena saat itu gua tuh tidak mampu membelinya. Karena apa namanya? Tali kasih lagi, saudara-saudara. Kan ya, Oke, Kodomo tuh tinggal klik di kitabisa.com. Ya, jadi kan ya namanya kan kan odol nggak kalau yang Pasta gigi, Bos. menengah ke bawah. Nah, Pasta gigi. Even odol itu brand loh pada akhirnya. Oh, dulu itu brand. oh iya udah pasta gigi. Jadi pasta gigi itu kan kalau yang menengah ke bawah adalah satu untuk semua. Iya. Kayak semua yang apa ya? Satu untuk semua. Ya, SCTP. Ya, Surya Insomnia. jadi satu pasta gigi jangan satu merek untuk semua. Iya. Nggak ada segmentasi. Jadi tidak bisa Iya. segmentasikan. Jadi kita yang anak-anak itu ngikut aja orang tua kita pakai apa gitu kan. Ya, jadi Ya kayak misalnya dia pakainya Pepsodent ya Pepsodent gitu, Ciptaden ya Ciptaden. Iya. Panas deh gitu kan. Kalau pakai close down ya close down. Close down ya. Tapi saya keinget ini ya, Mang. Jadi justru karena ini menarik pada ketika kita ngomongin iklan anak gitu ya. Pada akhirnya si pengiklan itu juga kadang pintar nih. Maksudnya adalah tadi Pak Sandi bilang kan, dia ngomongin tentang kita harus menargetkan kepada siapa yang beli. Betul. Tapi ada ketika Mang Dea tadi, pasti Mang Dea ke bapak ke ibunya ngomong, Pak, ayo Pak beli Kodomo. Keputusannya bukan di saya kan itu. Keputusannya tetap di si pembeli. Biasanya kalau di rumah tangga kan sebenarnya yang berkuasa kan ibu ya. Pemegang anggaran kan. Oh. Iya.
terjawab juga kan, Ibu adalah pemegang kuasa sekarang ya. Ya, we love Ibu. Saya menghargai Ibu. Ya pada akhirnya tapi memang pembelinya pada akhirnya ini kan, tapi ada satu hal yang si pengiklan itu dia mikir, Iya. ini kan pasti ada aja ibu-ibu yang idealis kan, bahwa memang oke, ini satu aja, misalkan satu merek pasta gigi yang dia satu yang pakai, ya udah semua keluarga pakai. Tapi fenomenanya ini gitu, maksudnya jadi hal yang menarik pada akhirnya si pengiklan itu juga bisa mencari, oke, ini adalah produk buat anak kecil, ya udah kita akan bikin sekemas itu untuk anak-anak. Di acaranya anak-anak. Di acaranya anak-anak, di jingle anak-anak untuk mengharapkan lah ibaratnya buat Dia merengek atau meminta, bukan merengek lah ya, lebih kepada meminta, "Mah, Pak, aku mau dong sama ini," gitu maksudnya. Lebih nggak merengek, lebih nangis. Lebih setidaknya kalau misalnya lagi belanja diem gitu, nggak mau diajak pulang, pengen itu, ayo pulang, itu dulu satu. Iya. pada akhirnya lucu Satu juga. aja. Karena kita mengalami itu gitu. Iya. Sedikit kayaknya sama saya tadi, sedikit kayak karena dulu saya pingin dibeliin parfum anak kecil. Mana udah kelihatan. Udah kelihatan. Karena perjalanan Nyetil. hidup itu Makanya seperti banyak itu. nonton Shinchan. Karena perjalanan hidup begitu kan. Perjalanan hidup begitu. Kita pas kecil kita pingin, wah kayaknya jadi orang dewasa menyenangkan nih gitu kan. Udah orang dewasa, udah pikir anak kecil aja, ketika hal terbesar di hidupnya adalah PR matematika. Iya. Sisanya udah. Kita nggak harus ngomongin tentang jalan macet gitu kan ibarat. Ya pada akhirnya gitu saya minta kolon lah kayak gitu segala macam, karena oh iya saya pingin nih. Jadi ada sebuah behavior yang berubah kan pada akhirnya gitu. Dia udah mulai merasa bahwa keteknya udah basket. Iya, waduh nggak enak. Sebenarnya udah Bukan dia udah merasa kalau misalnya ada temannya lewat wangi gitu. Masa gua nggak wangi gitu? iya itu kan karena saya ada kekurangan yang lain ya. Oh iya, kekurangan yang lain. Seenggaknya ya saya ada kurang sedikit, ada yang lebih bagus lah sedikit wangi gitu. Itu gimana? Itu sebenarnya seorang marketer mikirin itu nggak sih? Maksudnya si ya segmennya siapa? Kalau secara strategi itu di drill down. Jadi Kang, semua aspek yang berhubungan dengan bagaimana kita melakukan aktivitas marketing, aktivitas advertising, mulai bukan hanya misalnya tadi yang kita itu kan hasil akhir ya, kita bisa top of mind segala macam. Ketika bisa ngomong Kodomo itu kan jingle itu memang dipikirkan, jingle itu bisa masuk ke anak-anak. Iya, itu kan ke recall terus ya, ketika kita dengar waktu kecil sampai gede pun seperti itu. Justru malah jadi aneh ketika misalnya nanti si prinsipalnya atau si pemilik produknya merubah jingle. Jadi itu mau jadi turun temurun jingle itu udah mulai strategi. Yang kedua, posisi di mana dia diiklankan, tempatnya atau acara, kalau TV acaranya apa. Kan gak mungkin juga iklan anak-anak. Semuanya masuk ya. Iya. Iklan anak-anak di jam 12 gitu, jam 12 malam atau jam 1 malam. Ya walaupun misalnya sekarang sudah mulai agak ngaco gitu ya, kalau saya lihat kembali lagi nonton TV, ada iklan anak-anak di jam 12. Mungkin ya memang mengisi kekosongan. Ya, mungkin spotnya murah ya. Placing spotnya murah. Ya udah yang penting iklan lah. yang penting film anak-anak udah mulai jam 10 malam loh. Kayak di Iya. RTV film Power Ranger. Aduh, saya udah nggak nonton lagi RTV. Atau mungkin, nah ini mungkin ada peran marketingnya sendiri ya, marketing. Peran si orang tapi memang marketer sendiri. semua pakai data. Maksudnya memang apakah di jam segitu anak-anak masih pada nonton? Ada data juga yang mendukung itu. Atau mungkin bukan kita ya, atau mungkin kita harus coba menebak sisi lain dari itu. Mungkin yang diarahkan bukan anak-anak umur 7 sampai 10 tahun. Tapi orang tua yang punya anak, kita Demografinya ya. yang Iya. pingin kayak, soalnya ya let's face it, itu maksudnya saya mungkin memang masih agak old school ya, jam 9 sampai jam 12 ke atas itu sih. kurang tidur, masih agak old school. Saya itu selalu merasa kurang tidur, Pak. Dan bapaknya masih kurang. jadi kalau lagi ngetik udah biasa. Betul. Nah, tapi pada akhirnya gitu. Ngantuk, iya. Tapi akhirnya gitu, maksudnya apakah mungkin si orang yang nyimpen di spot itu adalah ini ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang dulunya nonton Power Rangers. Oh, dia pengen merecall. Dia pengen nge-recall itu, ya udah. Kalau dari penempatan spot acara. Iya, maksudnya pada akhirnya
ini sebuah hal yang Audiensnya memang bukan anak-anak sekarang, mungkin audiensnya nge-recall orang tua yang sudah yang masa kecilnya nonton Power Rangers di versi ya udahlah, ini memang buat kelahiran tahun 80-an lalu 90-an gitu. Ibarat waktu Iya. gua nonton konser Metallica, wih, mantap. Emang. Wih. yang dateng tuh orang-orang tua gitu. Iya. Hebat Pak Presiden kita juga kan ke sana ya. Iya sih. Iya. Maksudnya memang pada akhirnya ya itu punya audiens sendiri. audiens sendiri Punya dan audiens sendiri. akhirnya itu yang menyebabkan marketing itu tidaklah sebuah hal yang sangat 1+1 tambah Iya. 1 itu semua Tidak dari dua. baku. Tidak baku gitu. Semuanya bisa fleksibel sekali. Makanya kan dibutuhkan karena setiap marketer di semua perusahaan kan saling berlomba memenangkan hati audiensnya lah. Istilahnya memenangkan Ya. top of mind untuk si brandnya. Jadi perlu kecepatan strategi, perlu keputusan yang sangat cepat. Biasanya gitu sih. Apalagi sekarang ya. Iya, apalagi apalagi sekarang. sekarang yang disrupsi dari model yang konvensional ke digital ini kan lebih lagi iklan ini bersifat personal. Ya. Ada di gadget segala macam. Betul. Jadi saya dengan Kang Dea dengan Kang Fikri itu beda iklannya. Ya karena memang pada akhirnya si marketers ini kayaknya selalu melihat ada celah. Oke, saya akan iklan di sini. Karena sekarang ya balik lagi kita ngomongin sekarang ya, transisi dari zaman 10-15 tahun yang lalu, sekarang mungkin banyak orang yang udah nggak nonton TV. Ya, mungkin ya kita ngomong mungkin udah kejadian sih. Udah kejadian. Jadi cuman ya istilahnya walaupun ada sinetron yang lagi booming sekarang kan ditontonnya bukan di TV kan? Iya, Ya. Malah ditontonnya ya di Streaming. streaming, di dan YouTube yang segala memang macam bisa di recall gitu. Gua nggak kalau dulu istilahnya semua orang mengikuti jadwalnya TV. Jadi memang harus ada di depan TV jam 7 misalnya untuk menonton suatu sinetron. Ya. Sekarang nggak. Ya jam 7 biarin lagi, nanti saya nonton yang jam 10 karena dia akan ulang. Dulu Bapak gitu ya ngumpul gitu ya di Oh iya kelurahan. Pak. Iya. Oh iya. Bukan. Saya di depan rumah tetangga saya karena tetangga saya punya TV jadi saya mau ngeliat gini aja di jendela. Kadang kita pingin nonton dulu ya. Dulu tuh emang bener kalau misalkan nonton kan emang harus ayo jadwalnya TV nih misalkan Iya. jadwal acara kesukaan kita gitu. Tapi sekarang karena memang kesibukan banyak gitu dan memang kemajuan teknologi gitu. Mungkin ada beberapa orang atau mungkin kebanyakan orang sekarang punya TV cuma untuk menemani dirinya main HP. Betul. Iya kan? Jadi ya biar nggak sepi-sepi banget gitu. Jadi dia main HP sambil Jadi dengar istilahnya gitu. sekarang TV yang nontonin kita. TV yang nontonin kita dan akhirnya si orang TV dan mungkin si marketers para brand itu pada ngomong oke kita merasuki jiwa mereka lewat suara tapi yang mereka lihat HP kita masuk ke HP-nya. Iya. Pada akhirnya kan Jadi kita lihat media sosial kan? secara visioningnya ada di Ada di sini gitu. Di handphone, Audionya ada di- audionya, theater of mind-nya ada Ya. di TV. Maksudnya pada akhirnya kan kita bisa berasumsi sebanyak itu gitu tentang marketing. Tapi pada akhirnya memang marketing pun nggak bisa ngomong Nggak. bahwa oke, ini nggak akan seperti ini harus seperti ini. Tidak ada Nggak. hal yang baku. Tidak ada hal yang baku. Tidak ada hal yang baku. Semuanya Sangat masih fleksibel. fleksibel. Sangat Sangat fleksibel. Sangat dinamis. Iya. That's the Terkadang gini, beauty. Lebih yang absurd kita nggak sih ke depannya? Maksudnya kan kita nggak tahu ke depan. bukan absurd sih, mungkin disruption-nya sangat tinggi. Unpredictable ya? Ah, iya. Pasti. Karena pada akhirnya siapa yang berpikir bahwa kita akan berubah dari layar sebesar itu di TV Menjadi layar sekecil itu di Instagram. di handphone gitu. Mungkin nanti pada akhirnya kita ngelihat apa segala macam tiba-tiba di pikiran kita keinget mungkin orang-orang kayak Elon Musk atau Jeff Bezos akan kan sekarang udah Berat ngomongin banget space ya, bahasanya. mungkin mereka akan ngomong Atau Lord. atau Lord mungkin sekalipun gitu. Lord siapa? Lord Rangga Rangga Gue dong. dan Cinta, Gue Rangga dan Cinta Rangga, ADC. Rangga. Oh Rangga. Rangga Ruth. Aduh, beda kalau sama saya ya Rangganteng. Anjir, gak dapet. Ayo, Ayo di ini lagi. 3, 4. Ya oke, lanjut. Ya pada akhirnya gitu. Karena kalau kita ngomongin callback lagi sama unpredictable adalah kita dulu nggak pernah menyadari Iya. itu kan. Mungkin aja nanti akan selalu ada inception masuk langsung kotak kita tanpa mereka harus tanpa kita harus tanpa melihat ada segala aktiviti macam. apapun. We don't know gitu dan itu kalau kata saya sih lebih kepada itulah seninya marketing gitu. Iya. Pada akhirnya seninya marketers itu bisa menggali semua possibility itu gitu. Dan ini berarti yang di ini ide. Ide. Pada akhirnya tetap menjual ide. Ya walaupun misalnya kita udah buat strategi yang fix, kita wrap misalnya strategi tahun ini kita akan membuat seperti ini, terus ternyata disruptionnya, behaviornya si audiens kita tuh berubah.
Ya harus secepat mungkin kita harus kemarin berubah. tiba-tiba COVID gitu ya. Iya, apalagi COVID kita harus bikin plan A, plan B, skenario A, skenario B gitu. Bagaimana si audiens ini akan berubah behaviornya? Kita masuk dari sisi apa, kita harus memperkenalkan brand kita atau meningkatkan awareness-nya. Itu harus sangat cepat karena ya kita berlomba dengan waktu dan berlomba dengan kompetitor kita, kompetisi yang ada di yang sama-sama mempunyai produk yang sama atau yang direct dan indirect gitu. Dan pada akhirnya kan pandemi juga mengajarkan kita pada akhirnya digital itu semua kehidupan kita tuh memang harus udah shifting ke digital kan gitu. Dan semua orang, semua produk, even service gitu, jasa akhirnya berpikir untuk bagaimana caranya kita menjangkau orang-orang yang ada di rumah ini gitu. Orang dipaksa untuk lebih ke arah digital. Betul. Pada akhirnya. Dalam tanda kutip ya, yang tidak pernah tadinya misalnya membuka yang apa sih webinar apa ya istilahnya apa sih itu Zoom gitu ya, atau misalnya gitu terus kita dipaksa bikin akun. Mungkin bentar lagi buka Zoom ada iklan ya kali ya? Mungkin Kita nggak tahu. Iya. Pada akhirnya gitu. mungkin ya gini, Zoom akan menggratiskan itu nggak 40 menit lagi ya, tapi dengan syarat lo harus nonton dulu iklan setiap 1 jam. Berarti ada komersial break. Iya, ada Lagi komersial. meeting. Ya, kita tidak tahu gitu loh. Pemilik platform itu bisa berbuat apa aja kalau dia butuh duit gitu. Kan semua data di digital ini akan istilahnya akan disusupi oleh beberapa kepentingan kan. Iya. Kita udah hampir semua mungkin berapa persen orang Gak jadi takut gagal lagi ya. Mohon maaf. Iya memang. Tapi Jadi pada akhirnya memang itu ya, memang harus adapt gitu. Iya. Karena siapa yang mengingat, siapa yang dulu predik bahwa YouTube akan sebesar ini? Iya. Kita YouTube itu ya nonton mungkin adalah orang-orang yang Pertama kali nonton YouTube tahun berapa? Udah ketinggalan. Itu hitungnya ketinggalan. Ketinggalan ya. Ketinggalan kan. Bikin konten atau nonton bahwa YouTube itu ada video. Nonton Ya. Nonton Yang dulu ketinggalan. nyetel terus tiba-tiba nyetel dikit 2 detik muter, 3 detik Karena muter. Gue punya Facebook pun ketinggalan karena ikut-ikutan. Nah, iya. 2019 kan baru gue. Oh enggak ya? Enggak 2019 ya? IG baru. Oh bikin IG. Enggak apa-apa, as long you have it right now. Pada akhirnya gitu. Ya kan kita ngeliat gitu bahwa memang mungkin ya fenomena marketing itu kan memang sangat unpredictable gitu. Kayak kita lihat YouTube dulu nggak pernah ada iklan, sekarang banyak banget iklannya gitu. Mungkin ya tadi Zoom akan beriklan. Iya, kalau mungkin misalnya sebelum dia nih, masuk bahkan- ke roomnya akan nonton iklan dulu, we don't know gitu. Iya. Bahkan kan dulu pernah ada isu bahwa WhatsApp itu akan diisi iklan. Iya. Kan yang sekarang yang lagi rame itu kan Anda harus menyetujui term of reference yang baru dari WhatsApp. Karena dari situ adalah si Facebook, infonya adalah Facebook itu pemilik WhatsApp akan narik data user WhatsApp yang akan menjadi target iklan mereka. Dari situlah misalnya nanti di WhatsApp tuh jangan kaget misalnya tiba-tiba kita buka WhatsApp ada pop up gitu ya. Nah kayak gitu. Itu yang Pop up tau nggak pop up? Pop up pop up itu karena muncul cut. Hilang. 2 detik, 3 detik ya. seduh, pop up buka, masukin bumbu, seruput. Pop kopi. Ngomong pop hotel. Kopinya. Tapi pada akhirnya memang ini ya sebuah ya mungkin memang secara umum ilmu akan selalu berkembang gitu, dan marketing adalah sebuah hal yang sangat unpredictable, sangat dinamis gitu segala makanya. Dan berarti sebenarnya kayak apapun harus kita lakukan. Kita yang adapt gitu. Even kita sebagai marketer sendiri pun kita harus adapt. Dan satu lagi Kang, kita juga sebenarnya sebagai audiens itu ya marketing juga, sebagai marketer juga, kita bisa sebagai marketer juga. Audiens Sebagai marketer. Karena memang kita mempunyai konten, kita punya sosial media segala macam gitu ya. Ya. Di mana kita saling satu circle dengan teman-teman yang lain, kita bisa misalnya gini. Taruhlah misalnya pikir Tapi pagi-pagi. jangan memarketingkan wajah sendiri ya. Aduh jangan. Foto selfie gitu. Aduh. Please. Sebenarnya Enggak, kalau memarketingkan diri sendiri itu tergantung orang yang menilai dari luar kan. Ya kan balik lagi tadi kan, marketing itu kan bagaimana kita membangun diri kita kan. Ya kan balik lagi kan, hal yang paling mudah dalam marketing adalah bagaimana kita membangun citra diri kita biar kita dikenal oleh orang lain gitu ya.
Sama saya kayak mengenal Kang Dea kan sebagai musisi terbaik di dunia baru. Wah, kesehatan aset berharga Mang Dea ini. Jadi kalau misalnya saya buntu-buntu bikin voice ya atau bikin jingle, ada Mang Dea. Iya. Gratis. Karena itu kita sudah mengenal bahwa Mang Dea itu adalah Gratis. Nah, itu tuh. justru itu adalah yang bisa mengeluarkan anggap konten aja musik loyalitas terhadap perusahaan dan bos. gratis itu Oh gitu iya, loh. kalau sama perusahaan saya loyal. Dan bukan ini. Itu kan Mang Dea membuktikan bahwa Mang Dea itu bisa alat musik, bisa membuat lagu segala macam. Ya. Kami melihat Mang Dea di sisi kami, brandingnya adalah Mang Dea seorang musisi. Kami membranding Mang Dea adalah seorang musisi. Begitu juga iklan. Ya. Begitu juga sebuah brand. Nah, aktivasinya tadi si Nggak cuma iklan, advertisingnya bahwa Mang Dea telah menghasilkan karya. Karya itu yang berbicara bahwa ini hasilnya dari Kang Dea. Dan akhirnya itu yang build trust sih pada Iya. akhirnya. Itu yang membuat bahwa oke, segala hal yang udah lu kasih tahu ke kita percaya. Yuk kita coba bekerja sama, misalkan dia akan membeli sebuah produk dan dia akan Iya. menggunakannya Dia misalkan. mencoba ya. Ujung-ujung gitu. Coba gitu pada akhirnya. Karena itu sama Dia kayak semprot dulu. Bapak jangan ngomong itu, saya dari tadi mencoba untuk lebih smooth loh itu. Jangan berkenalan, membeli produknya dan mencobanya gitu. Enggak, tapi pada akhirnya sama kayak hubungannya sama orang gitu maksudnya. Iya. Gimana caranya? Relation. Gimana caranya satu orang, misalkan seorang Bapak Dea bisa dikenal sama halayak kalau dia tidak memperkenalkan dirinya sendiri. Pada akhirnya kan. Dan itu yang dilakukan oleh sebuah brand. Dia harus memperkenalkan dirinya di halayak umum. Saya ini sebagai siapa? That's it marketing ya. Iya. Jadi That's all the beauty of marketing, that's the beauty of branding gitu pada akhirnya. Tapi kenapa kalau tisu magic nggak harus diperkenalkan tuh banyak orang kenal? Karena memang itu buat seorang Saya nggak kenal apa itu. enggak. Apa sih? Kita nggak kenal karena itu adalah sebuah hal yang dipakai sama para pesulap. Oh iya. Pada akhirnya Magic ya? magic bisa hilang, bisa menggandakan, jadi tisu diambil Iya, ada lagi gitu. Mungkin dulu dipakai oleh Deddy Kobuser apa? Oke. Mungkin Sebagai makanya mentalis. sampai gede sekarang ya. Mentalis. Botak lagi. Gini ada. Ya memang pada akhirnya ada hal yang tapi pada tetap gitu, maksudnya kita harus tahu bahwa kita tuh harus bisa memperkenalkan diri sendiri. Nah itu dia jadi, harus memperkenalkan nah, gitu pada diri. memperkenalkan. Jadi ada yang memang satu brand memperkenalkan. Ada yang satu brand memang secara benefit dia dikenal dan jadinya word of mouth gitu loh. Oke. Mungkin Anda mengenal itu dari word of mouth. Oh, pakai ini. Oh iya. Pakai apa, Pak? Ya misalnya pakai top one. Oh, pantesan dari tadi ngomongnya begini. Oh. Ya pada akhirnya gitu sih, tetap harus ya itu adalah seninya marketing. Jadi marketing itu pada akhirnya bukan cuma marketingin sebuah produk, bukan cuma marketingin sebuah jasa. Even yourself itu Iya. bisa adalah sebuah objeknya marketing gitu. Iya. Anda memperkenalkan diri Anda sendiri. Itu adalah aktivitas marketing. Aktivitas marketing. Kita misalkan, oke, saya pingin terus-terusan olahraga dan orang-orang melihat saya terus melakukan olahraga tersebut. Orang-orang akan mencap bahwa orang tersebut adalah seorang, oh dia kalau ada acara apa olahraga dia. Sama kayak Mang Dea. Mang Dea sudah sudah membranding dirinya sendiri sebagai seorang Bapak ikon KF. Ikon Kimia Farma, siapa yang nggak tahu Mang Dea? Iya. Siapa yang nggak tahu? Dea Pada akhirnya jadi Permana. ketika ada sebuah acara kenegaraan ya, Iya. sebuah acara kenegaraan, sebuah acara Selalu perusahaan, selalu ada Mang Dea pada Oke. akhirnya. Ya itu adalah sebuah hal yang dia lakukan gitu. Jadi ya, ayo Mang, goyang Mang. Ayo pokoknya ada apa-apa, oke siap, tenang, ada Mang. Ada Selamat, Mang ada Dea Mang pokoknya gitu. Oke. Pada akhirnya itu branding. Tapi memang sebenarnya itu bukan perkara mudah, perlu waktu dan lain-lain. Iya, mungkin ya. iya perlu waktu. Orang ngebangun itu perlu waktu. Nggak ada yang instan. Ketika misalnya ada sesuatu yang instan yang sering kita lakukan sekarang, yang sering kita lihat sekarang, ada sesuatu hal yang tiba-tiba naik gitu ya, terkenal, biasanya jatuhnya itu cepat. Itu yang selalu dilakukan oleh ya media sosial. Jadi ada yang viral gitu. Bukan Tujuannya, itu yang dilakukan oleh Pak Sandi. aduh. Mas Andi emang pernah viral? Enggak, apa namanya, singkat gitu. Aduh, makanya pakai yang tadi lagi ya, kayak bisa sikat. Udah.
kita nggak tahu audiens kita itu ada anak-anak di sini kan. Oh iya mungkin. Emang kenapa kalau ada Kan emang buat pesulap. singkat cuma 4 menit. Emang Jangan abaikan yang 4 menit. Nah ini yang saya Ada yang bisa setengah jam dari setelah 4 menit, Bos. Ya, assalamualaikum.